Misal suaminya pergi sudah 20 tahun nggak pulang. Akhirnya dikira suaminya meninggal. Lalu si istri tersebut nikah lagi dengan laki-laki lain. Ternyata suaminya tidak meninggal dan kembali pulang. Sementara si istri ini sudah punya suami baru. Ini hukumnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, biasakanlah menonton video hingga selesai, like and share agar bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhru Zaini Al-Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita ya. Yang pertama ya, saya nggak membahayakan, tapi istri saya lari dan sekarang sudah dinikahkan. Sementara dari saya belum ada ijab qabul talak. Nah, di sini kasusnya seorang istri meninggalkan suaminya ya, kabur dari rumah ya. Nah, kemudian dia nikah lagi ya, padahal suaminya belum pernah menjatuhkan talak. Nah, seperti apa hukumnya ya? Nah, sahabat-sahabat sekalian, bahwa talak itu berada di tangan suami. Betul ya, menurut fikih klasik seperti itu ya. Nah, maka ya, ketika seorang istri ya, pergi meninggalkan suaminya kemudian menikah lagi, berarti si istri melakukan perbuatan yang namanya poliandri, bersuami dua ya, karena dia menikah lagi ya. Dan dengan suami yang pertama kan belum cerai, belum dijatuhkan talak oleh suaminya ya. Jadi dia masih terikat perkawinan dengan suami yang terdahulu, berarti si istri ini berpoliandri, bersuami dua. Dalam Islam bersuami lebih dari satu ya di dalam masa perkawinan ya, maka hukumnya haram dan pernikahan dengan yang kedua itu tidak sah. Kalau tidak sah maka hukumnya zina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi seperti itu hukumnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saudaraku pernah nikah siri, lalu hamil 3 bulan, gak pernah datang, ditinggal pergi, ya, gak ada kabar berita, lalu saudaraku nikah lagi, ini gimana? Tolong jelaskan. Masya Allah ya, Masya Allah ya, kita heran dengan keadaan zaman sekarang ini ya. Enak betul seseorang melakukan yang namanya pernikahan siri ya. Jadi ini ceritanya nikah siri 2 kali ya. Jadi seorang perempuan dia menikah siri ya, hamil 3 bulan ya, suaminya pergi, gak pernah balik lagi. Gak ada kabar beritanya. Karena gak ada kabar beritanya dari suaminya, dia menikah lagi dengan laki-laki lain ya. Dengan laki-laki lain. Sama status hukumnya ya, bersuami dua ya. Poliandri, hukumnya zina ya. Pernikahannya dengan yang kedua tidak sah. Kenapa? Karena suami yang pertama belum pernah menjatuhkan talak ya. Pertanyaan yang lain, misal suaminya pergi sudah 20 tahun gak pulang, akhirnya dikira suaminya meninggal. Lalu si istri tersebut nikah lagi dengan laki-laki lain. Ternyata suaminya tidak meninggal dan kembali pulang.
sementara si istri ini sudah punya suami baru. Ini hukumnya bagaimana? Yang pertama dulu ya, ini sama ya. Sama dengan jawaban yang sebelumnya. Meskipun suami 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun pergi tidak ada kabarnya ya. Selama sebelum dia pergi itu dia belum menjatuhkan talak, maka status hukumnya tetap suami istri. Walaupun pergi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun, tetap statusnya suami istri karena suami belum pernah menjatuhkan talak ya. Karena talak itu dari suami, tidak ada istri bisa menjatuhkan talak kepada suami ya. Nah, itu tadi ya. Jadi statusnya ketika si istri tadi menikah ya dengan laki-laki yang kedua, dengan suami yang kedua, maka itu statusnya poliandri, hukumnya haram, statusnya zina ya. Nah, kemudian ternyata suami ya kembali. Ternyata suami kembali, tidak meninggal ya. Nah, tergantung si suami ya. Dia mengetahui istrinya menikah lagi seperti apa ya. Kalau dengan suami yang pertama masih statusnya hukumnya suami istri ya. Sedangkan dengan yang kedua bukan suami istri karena pernikahannya tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, tergantung suami ya. Apakah suami ingin melanjutkan hubungannya, pernikahannya dengan istrinya tadi, atau dia mau menceraikan ya. Atau dia mau menceraikan ya. Atau sebaliknya si istri yang harus minta talak dari suaminya kalau dia ingin mempertahankan suami yang kedua ya. Harus dia minta jatuhkan talak kepada suaminya kalau dia ingin tetap mempertahankan suami yang kedua, tidak ingin lagi bersatu dengan suami yang pertama. Kenapa? Karena hubungannya dengan suami yang kedua kan zina, pernikahannya tidak sah. Nah, jadi supaya kalau dia ingin membersihkan perbuatan zinanya, dia harus minta jatuhkan talak dari suaminya. Setelah suaminya menjatuhkan talak, ya silakan dia menikah lagi, ya menikah ulang dengan suami yang kedua, ya. Tetapi selama suami yang pertama tidak pernah menjatuhkan talak kepada istrinya, ya maka hubungan istrinya dengan suami yang kedua perbuatannya disebut dengan zina, ya selama-lamanya dia berbuat zina, ya naudzubillah min dzalik. Nah sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita di kolom komentar, ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan, ya, yang ini sangat penting sekali dikuasai, ya, oleh orang-orang yang sudah menikah, oleh pasangan suami istri atau orang yang belum menikah, ya, agar mereka mengetahui hukumnya nanti ketika terjadi pernikahan, ya. Yang pertama, ya, bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah, ya, dengan tunduk pada fikih negara, ya, fikih negara, jadi dia menikah ini tunduk dengan aturan fikih negara, ya, baik itu kompilasi hukum Islam atau undang-undang peradilan agama atau itu undang-undang perkawinan, ya, yang tunduk dengan fikih negara ini, ya, maka perceraiannya hanya terjadi di pengadilan, ya. Perceraian yang tidak terjadi di pengadilan tidak sah, ya. Kenapa? Karena menurut fikih negara perceraian itu hanya terjadi di pengadilan, tidak di luar pengadilan, ya. Oleh karena itu cerai ada dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak, suami menjatuhkan talak di depan persidangan, ya, setelah mendapat izin dari hakim, ya. Cerai gugat, ya, hakim menjatuhkan talak suami kepada istri, ya. Ya. Jadi ada cerai talak, ada cerai gugat. Kalau cerai talak, ya, si suami yang mengucapkan langsung, ya, di depan persidangan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Ya, sedangkan cerai gugat, ya, itu talaknya suami diambil alih oleh hakim, yaitu hakim menjatuhkan talaknya suami
kepada istri. Ini disebut dengan cerai gugat ya. Jadi cerai gugat itu diajukan oleh istri ya untuk bercerai, sedangkan cerai talak diajukan oleh suami untuk menceraikan istrinya ya. Itu fikih negara ya. Kemudian fikih klasik ya, fikih klasik ya, bukan fikih negara ya, bahwa talak jatuh walaupun di luar pengadilan ya. Jadi fikih klasik talak jatuh walaupun di luar pengadilan. Jadi kalau ada ya suami menjatuhkan talak ya kepada istrinya di luar pengadilan, ya, jatuhkan talak di rumah ya, menurut fikih klasik jatuh ya, menurut fikih klasik jatuh. Tapi kalau menurut fikih negara itu tidak jatuh ya, tidak jatuh. Jadi masih suami istri, karena talaknya tidak dijatuhkan di depan hakim, tidak dijatuhkan di depan persidangan ya. Nah, jadi ini yang harus diingat ya, untuk pernikahan ya yang tunduk kepada fikih negara ya, tercatat ya, bisa dibuktikan dengan adanya buku nikah, maka perceraiannya hanya terjadi di pengadilan ya. Kalau perceraiannya tidak terjadi di pengadilan, maka perceraiannya tidak sah ya, masih suami istri ya. Nah, ini ya sekedar mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian ya, bahwa ada yang namanya fikih klasik ya, ada yang namanya fikih kontemporer. Fikih kontemporer atau fikih modern ya, yang kita anut sekarang ini adalah fikih negara ya, fikih negara Indonesia yang disusun oleh para ulama, para cendekiawan muslim kita di Indonesia ya. Nah, itulah yang berlaku ya. Jadi jangan sampai ya nikahnya nikah resmi tapi cerainya cerai siri ya. Jadi nggak elok ya, nggak elok. Jadi kalau memang nikahnya nikah resmi, cerainya juga harus cerai resmi ya. Kalau yang nikah siri, nikah di bawah tangan ya silakan saja. Mau cerainya cerai siri, cerai di bawah tangan silakan saja ya, walaupun nanti akan berdampak hukum ya, akan mendapatkan kerugian ya, karena banyak kerugian dari pernikahan siri tersebut ya. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه